Park Hang-seo dirampok, pelakunya pemain timnas Vietnam. Uang di dompet ludes tak tersisa. Legenda timnas Malaysia, Safi Salih, marah besar. Sepak bola negeri jiran terancam sanksi FIFA. Dan inilah kisah apes Emil Audero yang kini main di Serie B, kalah dari Martin Paes yang segera merumput di Serie A. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Sepak bola Malaysia berada dalam kondisi genting dan terancam mendapatkan sanksi FIFA. Ya, di tengah prestasi yang surut di kubu timnas, Malaysia kini kembali diterpa masalah di liga domestik. Kondisi rumit ini bermula dari pemain pilihan Kim Panggon yang bernama Paulo Josu yang membeberkan masalahnya ke hadapan publik. Kapten Kuala Lumpur City atau KL City yaitu Paulo Josu mengakui tidak menerima gaji sejak Desember 2023. Pengakuan Paulo ini menggegerkan publik Malaysia dan membuat sejumlah pihak angkat bicara. Ya, contohnya seperti Safi Salih yang marah. Masalah tunggakan gaji yang dialami oleh Josu ini memang mengundang perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia atau PVAM, Safi Ali. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia ini menyatakan kekecewaan yang mendalam atas musibah yang menimpa Joshua. Safi mendukung aksi belak-belakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya tersebut untuk menyuarakan nasibnya. Dia pun berharap pihak yang bertanggung jawab bisa memantau permasalahan tersebut dan bisa mengambil tindakan lebih proaktif. Sudah 7 bulan gajinya tidak terbayar. Paulo Joshua akhirnya angkat bicara. Saat kami angkat bicara seperti ini malah dituding ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri. Tapi kalau kasus seperti ini terjadi, siapa yang mau disalahkan? Kata Safi. Safi pun menuntut FAM untuk peduli pada masalah ini dan melakukan tindakan lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah tunggakan gaji. Banyak klub lain yang juga gagal dalam masalah gaji, ujarnya. Sebagai pemimpin wadah para pemain profesional, meski tak lagi bermain di Liga Malaysia, Safi berjanji akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola. Semangat saya terhadap olahraga ini tidak akan pudar. Saya tahu kerja keras setiap pemain, ambil tanggung jawab atau tinggalkan olahraga ini. Dalam hidup ini Anda punya pilihan, tegasnya. Di sisi lain, pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Pekan Ramli, juga menyebut kasus Paulo Joshua ini bisa berdampak pada pemberian sanksi dari FIFA. Datuk Pekan Ramli juga mengingatkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengenai potensi hukuman gara-gara tidak mampu mengatasi masalah tunggakan gaji pemain di liganya. Menurutnya, persoalan tunggakan gaji pemain sudah berkali-kali terjadi di Liga Malaysia, tapi FAM seolah diam saja. Terkait hal itu, Pekan Ramli menginformasikan bahwa FAM dan Malaysian Football League atau MFL sebagai penyelenggara Liga Malaysia harus segera menyelesaikan masalah ini. Sebab masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa skorsing terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia memang semakin buruk dan mengkhawatirkan, kecuali kalau ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM, kata Pekan Ramli. Dia pun menambahkan, kami beresiko menghadapi sanksi dari FIFA menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan ini, ujarnya. Ya, jika krisis itu dibiarkan, maka akan mempengaruhi kemampuan klub-klub Malaysia dalam menarik pemain asing di musim mendatang yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Takzim, Terengganu, dan Selangor. Ya, meski tim-tim itu tidak terlibat masalah, namun tetap beresiko terkena penalti karena memang tercorengnya reputasi liga, kata Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Klub-klub terkait masalah tunggakan gaji juga terancam sanksi dari FIFA. Ya, Paulo Joshua sendiri adalah pemain naturalisasi pilihan pelatih timnas Malaysia saat ini, Kim Panggon, tetapi bernasib kurang baik di klub. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Kisah apes Emil Audero yang main di Serie B akan diulas ya. Emil Audero musim lalu hanya tampil 6 kali di semua kompetisi bersama raksasa Italia Inter Milan. Dari 6 penampilan di semua kompetisi, Emil Audero kemasukan 8 kali dan mencatatkan 2 clean sheet saja.
Ada kebanggaan yang digapai oleh kiper berusia 27 tahun itu. Emil memenangkan trofi Piala Super Italia 2023 dan Liga Italia 2023-2024 bersama Inter Milan. Dan kalau di total, Emil sudah memenangkan 4 gelar Liga Italia, 3 diantaranya didapatkan bersama Juventus. Namun di musim 2024-2025 ini, Emil Audero tak bisa merasakan atmosfer Serie A. Kompetisi yang rutin diikutinya sejak tahun 2018. Sebab di musim panas kali ini, Emil harus kembali ke klub asalnya yaitu Sampdoria. Sekedar diketahui, Emil membela Inter Milan pada musim kemarin dan statusnya memang hanya sebagai pinjaman. Ia dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan dengan harapan tetap mendapatkan kompetisi yang menantang sambil berharap Ilsam julukan Sampdoria promosi ke Serie A. Sampdoria sendiri terdegradasi di akhir Serie A di musim kemarin dan sayangnya di Serie B musim ini, Sampdoria pun gagal promosi ke Serie A untuk musim depan setelah kalah di babak playoff. Skuad yang ditangani oleh Andrea Pirlo ini finish di posisi 7 musim reguler sehingga berhak mentas di babak playoff dan di babak playoff pun Sampdoria kalah dari Palermo. Ketika Emil Audero, sosok yang menolak memperkuat timnas Indonesia main di Serie B, justru ada kiper kewarganegaraan Indonesia yang segera main di Serie A. Kiper yang dimaksud adalah Martin Paes. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Martin sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk pindah ke klub Serie A Empoli pada bursa transfer musim panas ini. Sekarang tinggal mencari kesepakatan nilai transfer antara klub Martin Paes FC Dallas dengan Empoli. Ya, jadi keinginan pecinta sepak bola tanah air melihat pemain timnas Indonesia memperkuat klub Serie A akan segera tercapai. Bukan hanya dari Jay Itzes di Venezia FC, tapi juga dari Martin Paes. Reuni Park Hang-seo dengan mantan anak asuhnya di timnas Vietnam membuat pria Korea Selatan ini kena rampok ya. Uang di dalam dompetnya pun ludes tidak tersisa. Nasib sial bagi Park Hang-seo, momen pertemuan dengan mantan anak-anak asuhnya di timnas Vietnam ini malah berujung dirinya dirampok. Baru-baru ini Park Hang-seo terlibat dalam kegiatan Yayasan Palang Merah yang digelar di Provinsi Binh Duong dengan menggelar laga amal. Buah dari hasil kolaborasi Komite Rakyat, Departemen Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, kemudian Asosiasi Palang Merah Provinsi Binh Duong dan Klub Binh Duong. Dalam pertandingan amal ini, Park Hang-seo tidak muncul sebagai pelatih, tetapi pemain yang masuk sejak menit ke-60. Turut bertanding juga sejumlah mantan anak asuh Park Hang-seo di timnas Vietnam, seperti Duan Van Hao, Nguyen Thanh Linh, Phan Phac Duc, Ho Tan Tai, dan Quek Ngoc Hai. Selain itu ada juga Nguyen Hoang Du dan ada juga Phu Van Ton, Dang Van Lam dan Nguyen Van Tuan, nama-nama yang memang merupakan andalan Park Hang-seo di era timnas Vietnam ketika berjaya. Meski begitu, pertemuan tersebut menjadi momen sial bagi pelatih asal Korea Selatan, kompatriot Shin Tae-yong, Kim Pang-gon, serta Kim Sang-sik itu. Usai pertandingan, Park Hang-seo dan mantan anak asuhnya disatukan dalam momen hangat sesi makan malam bersama. Sialnya usai makan malam, mantan anak asuhnya ini ramai-ramai menodong Park Hang-seo agar memberikan uang kepada mereka. Para pemain tersebut bahkan tidak segan merogoh uang di dompet yang dibawa Park Hang-seo sampai habis. Sontak momen itu mengundang gelak tawa. Tidak hanya para pemain yang bahagia usai mendapatkan jatah, tapi juga untuk Park Hang-seo sendiri. Momen itu sekaligus menandakan begitu eratnya hubungan Park Hang-seo dengan para pemain Vietnam meski sudah tidak dilatih lagi.